Halo sob, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat video motovlog, tapi membuat sebuah video review. Kali ini saya akan mereview sebuah produk. Nama produknya yaitu ProGuard atau Handle Guard. Seperti ini bentuknya sob. Kalau sobat pernah lihat, pasti pernah ya, balapan MotoGP itu di stang sebelah kanan, tepatnya di samping handle rem itu ada semacam pelindung ya sob. Pelindungnya itu mengingatkan saya seperti handle dari stang sepeda kanan dan kiri, tapi kalau di MotoGP itu cuma sisi sebelah kanan. Nah itu namanya ProGuard kalau nggak salah sih sob ya. Atau bisa dibilang juga handle brake guard karena memang fungsi dari ProGuard ini atau handle brake guard ini adalah melindungi handle rem tersebut dari benturan, semisal jatuh dari motor terus handle menyentuh aspal ataupun menyentuh apapun benda keras sehingga akan membuat rem jadi ngancing atau mengunci. Maka dibuatlah ProGuard ini. Fungsinya yaitu untuk melindungi handle rem dari tabrakan, ya entah dari tabrakan yang tabrakan oleh benda keras maupun senggolan ya sob ya. Bahkan kalau handle rem kesenggol sedikit saja akan membuat roda jadi ngancing sehingga kita jadi jatuh ataupun crash gitulah istilahnya. ProGuard yang saya miliki ini, yang akan saya review ini, mereknya dari MotoGP. Harganya murah banget sob, cuma sekitar 60-an ribu. Saya beli di pasar Kelitikan atau pasar malam itu istilahnya yang ada di Jogja. Nah bagi sobat yang juga berada di daerah Jogja, sobat bisa langsung ke pasar Kelitikan. Nanti coba akan saya cari tahu lokasinya di Google Map tepatnya di mana, dan saya akan kasih tahu dan beritahu kalian di deskripsinya ya sob. Mungkin nggak cuma di situ saja ya yang menjual ProGuard ini, di bengkel-bengkel motor pun mungkin ada lah pasti. Oke, mungkin langsung saja ya. ProGuard ini kalau dilihat sih sob cukup menarik dan keren. Harganya yang murah tentunya tidak membuat tampilannya juga murahan. Persis seperti ProGuard Honda LCR MotoGP yang ini ya, digawangi oleh Cal Crutchlow kalau nggak salah. Ini tiruan dari Rizoma kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja kita buka. Mereknya MotoGP. Sebenarnya ada banyak macam merek karena ini merek paling murah, harganya cuma 60.000. Jadi dia tidak ada keterangan apapun dan bungkusannya cuma seperti ini. Oke, kita buka. Saya juga awalnya terkejut sob, ternyata ada spare-nya sob, spare cadangan buat ini ujung dari ProGuard-nya. Jadi semisal ProGuard sobat patah gitu, bisa langsung diganti. Kita mendapatkan dua spare, yaitu sebelah kanan dan kiri. Nah kebetulan ini ProGuard yang ujung ProGuard yang sebelah kanan sudah saya repaint dan saya cat dengan logo Valentino Rossi atau inisialnya VR. Udah saya cat karena biar tampilannya wet look gitu dan meniru seperti ProGuard-nya dari Valentino Rossi yang di motor YZR M1 nya. Dan ini polosan ProGuard sebelah kirinya, ujung ProGuard sebelah kirinya polosan.
Kalau sobat ingin tahu ini terbuat dari bahan apa, sepertinya plastik sob. Plastik seperti kalau kata-kata reviewer ya, motovlogger yang lain itu ini dari bahan nilon ya. Entah kalau yang ini KWA-nya Rizoma, mungkin sama aja bahannya nilon dan terlihat solid sob, jadi sepertinya nggak gampang patah. Saya tekan-tekan, saya coba bengkokkan, cukup keras. Dan ini bukan plastik yang mudah patah sob ya, jadi emang seperti plastik apa ya, plastik yang ada di tebing motor tapi yang bagian hitam-hitam itu loh sob, kan agak lentur tuh di situ, dan juga sepertinya nggak gampang pecah sih ya, seperti itu. Mungkin kalau sobat ingin lebih mungkin kalau sobat familiar lagi tentang material plastiknya, jika sobat punya ember anti pecah, nah seperti itu materialnya sob, jadi lentur, tidak gampang pecah dan kuat. Ember anti pecah tuh biasanya warnanya hitam. Jadi kalau nggak salah ya sob ya, seperti tadi yang saya bilang, bahan material dari ujung prograt ini plastik, seperti plastik dari ember yang anti pecah sob, yang warna hitam itu ya, kayaknya sih seperti itu sob. Dia solid dan kuat. Kalau ditanya bisa patah nggak sih ya, tentunya bisa. Kalau crash atau impact ke ujung prograt ini gede, pasti ujung prograt plastik ini pasti bisa patah. Ini ujung prograt sebelah kanan yang sudah saya repaint ke warna kebesaran Mbah Valentino Rossi dengan logo VR di depannya. Tadi saya juga katakan bahwa prograt merek MotoGP ini sepertinya kopas atau KW-nya dari Rizoma. Ya mungkin nggak seluruhnya mirip, cuma kalau bagian yang saya lihat ini kayak identik dengan punya Rizoma. Rizoma sendiri merupakan pionir dari prograt ini ya, katanya sih gitu. Di dalam paket ini, pembelian ini, nanti sobat akan mendapatkan dua spare ujung prograt yang dapat sobat ganti jika ujung prograt yang lain patah. Kemudian nah ini dia prograt utamanya seperti ini. Oh iya, di sini ada stikernya sob ya. Bukan stiker sih, jadi marking tulisan MotoGP, mereknya MotoGP. Dan ini bagian pangkal progratnya. Apakah ini plastik? Enggak sob, ini kayaknya sih kalau nggak aluminium, dia besi. Untuk mengeceknya harus pakai magnet sih kalau emang ini besi, tapi saya lagi nggak punya magnet. Seperti ini. Jadi untuk harga 60 ribuan prograt merek MotoGP ini cukup lumayan sob, cukup keren dengan warna hitam ini. Jadi bagian mana saja yang plastik dan bagian mana saja yang mungkin besi atau aluminium. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, bagian ini merupakan plastik nilon sob. Nah ini bisa dicopot dan sobat ganti jika memang ini patah di kemudian hari. Untuk membukanya sobat bisa menggunakan kunci Allen wrench atau kunci L yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Oke, kalian mendapatkan dua kunci L, yang satu buat membuka atau mengencangkan ini ke dalam stang motor sobat. Kemudian untuk yang kecil ini untuk membuka yang ada di sini, untuk mengganti ujung prograt sobat. Jadi usahakan jangan sampai hilang ya sob, karena ini penting sekali.
Oke, dapat 2 kunci Allen wrench atau kunci L. Kemudian ini tadi plastik nilon, ini kalau nggak salah ya aluminium, kalau nggak besi. Ini plastik sob, bagian ini cover ini plastik, dan ini sepertinya aluminium. Ya, yang saya cukup sayangkan itu bagian ini aluminium, harusnya sih besi, atau kalau enggak ya yang lebih bahan yang nggak mudah patah ya, kayak tembaga mungkin atau apa. Kalau ini aluminium, dia nanti pas saat kita mengencangkan ini nanti akan mengembang sob, mengembang nanti kalau misalnya kita over mengencangkannya, ditakutkan bisa patah. Saya khawatirnya gitu, karena ini mereknya merek KW ya, moga aja nggak ini. Jadi cover dari pangkal Progat ini adalah plastik sob, cuma sebagai apa ya, pelindung saja ya. Kemudian ya seperti tadi saya bilang ini besi tadi, besi kalau nggak aluminium, dan ini aluminium, ini juga aluminium. Ini bagian kanan dan ini bagian kirinya. Saya sendiri lebih suka memakai sebelah kanan saja sob, jadi nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya tuh kayak aneh lihatnya kalau dari jalan, kalau dari kejauhan tuh dilihatnya nggak bagus lah. Karena mungkin saya patokannya itu dari ini ya, motor MotoGP yang cuma memakai Progat sebelah kanan saja. Oke, untuk pemasangannya nanti saya akan buatkan di video lainnya. Oh ya sob, ternyata ujung dari Progat spare ini berbeda sob. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Jadi ujung Progat yang sudah terpasang ke pangkal Progatnya itu adalah ujung yang panjang sob. Jadi dalam paket penjualan, sobat langsung akan mendapatkan ujung Progat yang panjang. Jadi sudah terpasang, dan kedua spare-nya itu merupakan ujung yang pendek seperti ini. Nah, jadi yang baru saya pasang tadi ini yang ada tulisan VR-nya itu pendek sob. Saya pikir tadinya sama ujungnya, ternyata ukurannya berbeda. Bisa sobat lihat ya, seperti ini kan, panjang kan sob, sebelah kanan lebih panjang dan yang kiri pendek. Saya sih kayaknya lebih cocok yang pendek ya sob ya. Jadi jarak antara ujung handle rem dan ujung dari Progat ini tidak terlalu jauh. Dia cukup dekat, mungkin jaraknya kurang lebih cuma 1,5 cm. Jadi mungkin akan lebih secure atau lebih aman jika dipakai nantinya ya. Jadi karena tidak terlalu panjang, jadi dia nggak rentan ketabrak atau menyenggol benda keras lain. Sekarang untuk membuka atau mengendorkan Progat ini seperti ini. Ambil kunci L yang lebih besar, seperti membuka baut, mengendorkan ke arah kiri, lepas, dan bagian-bagian atau part-partnya tuh seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini bautnya, dan ini covernya. Covernya ini bisa dilepas, jadi sobat tinggal tarik saja seperti ini. Nah,
bisa dilepas. Jika mungkin sobat ingin membersihkan atau mengecatnya, bisa dilepas pasang. Oke, sekarang kita coba buka ini bagian ini. Oke, hati-hati ya sob, ini jangan sampai hilang. Soalnya yang jual baut L kecil kayak gini nih jarang banget sob, jadi melepasnya juga harus hati-hati ya. Oke, melepasnya sobat tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa di adjustable sob, kalian bisa memendekkan atau memanjangkan sesuai selera sobat sih. Jadi seperti ini. Hanya seperti ini. Oke, semuanya sudah dilepas. Untuk memasangnya juga sangat mudah sekali. Sekarang kita coba untuk memasangnya kembali ya sob. Memasangnya sangat mudah sekali. Pertama, sekarang saya akan memakai ujung progat yang sudah saya repaint, karena memang tujuannya saya ingin memakai yang mirip punya Valentino Rossi. Jadi saya repaint sesuai progatnya Mbah Valentino Rossi. Tekan saja sob sampai mentok. Nah, sudah mentok, kita agak sesuaikan, miringin. Oke, kurang lurus. Sudah, sekarang kita kencangin. Kita kencangkan pelan-pelan ya sob, jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa dol bautnya. Oke, tinggal sobat pasang di motor kesayangan. Oh ya, di beberapa motor sebenarnya ini bisa dipakai buat motor apa saja, tapi untuk beberapa motor bagian stangnya itu ada yang tidak bisa langsung dimasukin sama ini, dudukan dari prograt ini. Jadi sobat nanti jika sebagai contoh seperti motor fiction, dia itu nanti di dalam stang itu ada ini bolongan baut yang akan sebagai tempat masuk baut seperti ini, dan ukurannya tuh berbeda dengan ukuran baut standar bawaan dari prograt. Jadi sobat perlu membeli baut lain yang ukurannya PNP dengan punya Yamaha V-Action. Jadi untuk beberapa motor memang ada yang seperti itu, jadi tidak langsung plug and play, tapi harus dimodifikasi di situ atau diganti beberapa partnya atau dilepas. Untuk yang tidak PNP itu paling cuma ngelepas ini sob, pengencang ini sama baut ininya, baut L nya. Kemudian apa lagi ya sob, motor saya sendiri itu Jupiter Z tahun 2006, itu
tidak, di dalam stangnya itu tidak ada ini tempat baut seperti Yamaha Fiction. Jadi saya tinggal masukkan saja ini dudukannya dan PNP ke dalam stang dan mengencangkan pakai ini. Tapi sayangnya saya ini tidak bisa langsung kencang begitu saja di Jupiter Z saya. Jadi saya membutuhkan bantuan dari masking tape seperti ini, kemudian saya tempelkan ke sini secara mengeliling, secara memutar, kemudian ya kira-kira tebalnya mungkin sekitar 1 mili sob, baru saya masukkan ke stang dan mengencangkannya menggunakan kunci L. Oke, mungkin itu saja sob. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak lancar dalam mengucapkan. Semoga di lain waktu saya bisa lebih baik lagi dalam menarasikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya ya sob. Terima kasih.